Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Alhamdulillah, semoga dalam lindungan Allah, selalu dalam kebaikan ya. Ya, kita lanjutkan materi kita tentang cara menyelesaikan perkalian. Masih di tema 1, subtema 3. Ya, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita awali dulu dengan membaca doa belajar bersama agar kita mendapatkan ridho dari Allah dan apa yang kita pelajari akan dipermudah untuk kita pahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, kita lanjut nje. Pada pertemuan sebelumnya, kita mempunyai beberapa contoh tentang penjumlahan dari kumpulan benda-benda. Dan kita meminta untuk menuliskan dalam bentuk perkalian. Yuk, kita cek bersama apakah sudah benar apa yang soleh-solihah kerjakan di rumah. Begini caranya menyelesaikan untuk setiap kumpulan-kumpulan benda, kemudian ditulis dalam bentuk perkalian ya nak ya. Oke, yang pertama kita cek dulu. Kumpulan bendanya terdiri dari berapa pensil ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dituliskan di sini. Kemudian ada kumpulan pensil yang kedua, kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tuliskan untuk biar kita tidak lupa. Kemudian yang ketiga, kumpulannya juga kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pensil. Nah, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi, sebelum kita bentuk atau kita tulis dalam bentuk perkalian, maka kumpulan-kumpulan benda ini yang jumlahnya sudah kita ketahui akan kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan. Yuk, kita tambahkan tanda plus di situ. Kemudian kita tambahkan lagi tanda plus di situ. Berarti sekarang terbaca 5 ditambah 5 ditambah 5. Sama dengan berapa? Sama dengan, kalian boleh menghitungnya. Kalian juga boleh dengan cara menghafal. Itu hasilnya adalah 15. Oke, dari sini bentuk perkaliannya adalah, jangan lupa prinsipnya yang ditulis dulu adalah banyaknya pengulangan angka. Diulang berapa kali nih? 1, 2, 3. Berarti itu yang ditulis dulu. 3. Nah, baru setelah itu, yang bagian belakang itu adalah angka berapa yang diulang. Oh, yang diulang-ulang ini adalah angka 5. Berarti yang ditulis di sini adalah angka 5. Oke, jawabannya adalah 15. Paham ya? Yuk, contoh yang kedua kemarin. Ya, ini diberi keterangan lagi. Angka 3-nya itu adalah banyaknya pengulangan angka. Kemudian angka 5 adalah angka yang diulang. Nah, ada sekumpulan tomat kemarin. Ya, kumpulan tomatnya ada berapa ini nak? Ada 4, kemudian ada 4 lagi, ada 4 lagi, ada 4 lagi. Berapa totalnya? Kita bisa menggunakan dalam bentuk penjumlahan sebelum menulis perkalian. Yuk, tambahkan tanda plus, tanda plus, tanda plus. Kemudian paling belakang berikan tanda sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian berarti kita hitung dulu. Ini diulang berapa kali angkanya?
Diulang 4 kali. Hebat. Kalian betul. Diulang 4 kali. Kemudian angka yang diulang ini angka berapa? Angka 4. Oke, yang diulang-ulang ini adalah angka 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Begitu ya nak ya? Sudah cocok dengan hasil pekerjaanmu yang kemarin? Oke, alhamdulillah ya. Ya, kita lanjut. Untuk soal yang berikutnya ini ada kumpulan jeruk. Hati-hati, ini nanti kalian harus bisa membedakan. Yang di sini kumpulannya adalah 4, 4, 4. Itu, ya. Sebanyak berapa kali pengulangannya? Sebanyak berapa kumpulannya? Itu yang kita tulis dahulu. Ada berapa kali? 6. Oke. Kumpulannya adalah sebanyak 6 kali. Kemudian yang dikumpulkan itu adalah 4 jeruk. Masing-masing 4 jeruk. Berarti ditulis di sini ya. Baru kemudian kita cari hasilnya. 24. Untuk bagian yang bawah. Yang bawah ini jeruknya ada 6, 6, 6, 6. Sebanyak berapa kumpulan atau berapa pengulangan? Sebanyak 4 kali. Kemudian yang diulang-ulang atau yang dikumpulkan itu berapa jeruk? 6 jeruk. Hasilnya adalah 24. Loh kok sama hasilnya Us? Padahal kumpulannya berbeda. Iya, karena di dalam perkalian nanti akan berlaku ada yang namanya sifat pertukaran. Tapi sampai di sini kalian pahami dulu bahwa yang ditulis di depan itu adalah banyaknya pengulangan. Yang di belakang itu adalah banyaknya atau angka berapa yang diulang-ulang. Tidak boleh kebalik, nggih. Oke. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini tadi yang Us ceritakan. Sifat operasi hitung perkalian. Yang pertama adalah sifat pertukaran. Seperti apa toh sifat pertukaran itu? Nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian yang kedua, itu ada sifat pengelompokan. Pengelompokan, gitu ya. Kita lihat. Nah, ini sifat pertukaran. Us punya kumpulan-kumpulan kotak. Ini kumpulannya sebanyak berapa kumpulan ini? Ini ada kotak sebanyak 3, 3, 3, 3. Kumpulannya ada berapa? 4 kumpulan ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kotak ini setiap kumpulannya berapa ini? 3, 3, 3, 3. Berarti tertulis di sini banyaknya kumpulan itu ada 4. Kemudian yang dikumpulkan itu adalah 3, 3. Coba bandingkan dengan yang sebelah sini yuk. Ada berapa kumpulan kotak ini? Ada 3 kumpulan. Iya, betul. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 kumpulan. Kemudian yang dikumpulkan itu masing-masing berapa kotak? 4 kotak. Di sini 4 kotak. Di sana 4 kotak. Di paling belakang juga 4 kotak. Yuk kumpulannya ditulis dulu. Ada 3 kumpulan. Tadi ada 3 pengulangan. Kemudian yang diulang-ulang atau yang dikumpulkan itu adalah 4 bata. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sama. Kalau kalian hitung jumlah dari bata di sebelah kiri dan di sebelah kanan, hasilnya sama. 12, 12. Itulah artinya bahwa dalam hitung perkalian itu berlaku sifat pertukaran. 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Paham ya nak ya?
Iya, hasilnya sama. Yuk sekarang, bagaimana dengan sifat pengelompokan? Ini berlaku jika perkalian itu lebih dari 2 macam, biasanya seperti itu. Sifat pengelompokan pada perkalian itu hasilnya akan tetap sama. Dikerjakan dari mana saja. Dari mana saja itu maksudnya dari belakang maupun dari depan. Angka-angkanya pengaliannya sama. Oke? Misal, ini ada 2 kali 3 kali 5. Yang dikurung adalah angka 2 dan 3. Biasanya dalam operasi hitung, itu bilangan yang dikurung itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian hasilnya nanti dilanjutkan operasi perkalian atau penjumlahannya dengan bilangan yang belakangnya. Tetapi untuk operasi hitung perkalian berlakunya sama. Entah dia dikurung atau tidak, maka perkaliannya sama. 2 dikali 3 dikali 5. Yang dikurung 2 dan 3. Di belakang di sini 2 kali 3 kali 5. Yang dikurung adalah 3 dan 5. Maka kita boleh mengerjakan 2 kali 3 dulu. Sama dengan berapa? 6, iya betul. Dikali 5. Berarti tertulis di sini 6 kali 5. Kalau untuk bagian belakang bagaimana ini? 2 kali 3 kali 5. Yang di dalam kurung itu dikalikan dulu 15. Berarti nanti menjadi 2 kali 15. Hasilnya bagaimana? Kita tengok. 6 kali 5 itu adalah 30. 2 kali 15 adalah 30. Jadi, untuk sifat pengelompokan hitung perkalian itu berlakunya sama semuanya. Dari depan maupun dari belakang. Kalau misalnya aku mau mengerjakan dari angka yang tidak dikurung bagaimana? Bisa 2 kalikan 5 misalnya. 10 ya, baru kamu kalikan 3. Berapa? 30. Sama. Oke? Ingat, itu hanya berlaku untuk perkalian dan penjumlahan saja. Kalau pengurangan dan pembagian tidak boleh dilakukan demikian. Yuk, kalau sudah, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke cara menyelesaikan perkalian. Ada 3 macam cara yang bisa ditempuh, yaitu dengan cara mendatar, dengan cara bersusun panjang, dengan cara bersusun pendek. Yuk, dengan cara mendatar. Contohnya kita ambil satu angka, 34 kali 7. Ya. Langkah-langkahnya adalah uraikan angka 34 sesuai nilainya dengan mendatar. Artinya nilainya berapa puluh atau berapa ratus atau berapa ribu dan satuannya berapa. Nanti kita uraikan ya. Kemudian masing-masing dikalikan dengan 7 karena ini pengalinya adalah 7. Kemudian hasil pengaliannya itu disusun dan terakhir dijumlahkan. Yuk kita lihat. 34 sama dengan 30 ditambah 4. Karena 2 angka itu pasti ada puluhan, ada satuan. 4-nya adalah satuan, kemudian 3-nya adalah puluhan. Maka nilainya adalah 30 ditambah 4. Apa yang akan kita lakukan dengan angka tersebut, Nak? Kita lihat. Karena pengalinya 7, maka semua bilangan ini tadi harus dikalikan dengan 7. Lihat baris pertama dulu. 7 kita kalikan dengan 30. Kemudian 7 kita kalikan dengan 4. Semuanya harus dikalikan dengan 7. Biar adil, biar hasilnya tepat. Oke, yang pertama adalah 210, kemudian yang kedua hasilnya adalah 28, baru hasil dari perkaliannya ini dijumlahkan. Hasilnya berapa?
238. Oke, sekarang dengan cara bersusun panjang. Susunlah angka-angkanya ke bawah. Ingat, menyusunnya sesuai nilai tempat. Mulai dari satuan. Satuan urut satuan, puluhan urut puluhan, dan seterusnya. Kalau ada yang tidak kebagian urutan, itu tidak apa-apa. Tapi harus yang bagian paling depan. Dari paling belakang itu harus urut. Kalau yang depan-depan ada yang tidak punya jodoh atau tidak punya urutan, tidak apa-apa. Oke? Kemudian yang kedua, semua bilangan satuan dan puluhannya dikalikan dengan 7. Dijumlahkan. Ya, tadi angkanya adalah 34 kali 7, gitu ya. Oke, 34. Ini puluhan, ini satuan. Nah, 7 karena sendirian, ini berarti bilangan apa? Satuan. Berarti nanti urut angka 3 atau urut angka 4, nak? Cerdas ya, kalian hebat. Oke, angka 7 itu ditulis dengan urut sama angka 4. Nah, apa yang kita lakukan? Kalikan dulu untuk satuan dan satuan. Baru nanti setelah satuan lihat bilangan di depannya. Bilangan di depannya nanti juga ikut dikalikan. Yuk kita mulai satu-satu, nggih. 4 dikali 7. 4 dikali 7 itu bisa kalian tuliskan tadi. Pengulangannya sebanyak berapa? 4 kali. Yang diulang-ulang angka berapa? 7. Berarti bisa kalian cari dengan cara 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Sama dengan berapa? 28. Ditulis di sini nggih? Lengkap. 28 ingat, 8-nya satuan, 2-nya puluhan. Berarti satuan urutkan satuan, puluhan urutkan puluhan. Karena ini nanti kalau kalian salah menempatkan satuan dan puluhan atau ratusannya akan mempengaruhi hasil. Ya. Oke. Sekarang dilanjut. Masih ada angka 3 dikali 7. Ini sebenarnya adalah 30. Ya, karena dia menempati puluhan. 30 dikali 7. Ya. Boleh diringkas di sini ditulis dengan angka 3 dikali 7. Banyaknya pengulangan ada 3 kali. Kemudian yang diulang-ulang adalah angka 7. Maka tertulis 7 ditambah 7 ditambah 7. Sama dengan berapa? 21. Ya, karena 3 itu mempunyai nilai 30, maka pada angka 21 ini ditambah dengan sebuah angka 0. Lalu ditulis di mana? Ditulis di bawahnya 28. Tertulis tadi 210 berarti nggih, 21 belakangnya diberi angka 0 berarti 210. Artinya satuannya adalah 0, puluhannya adalah 1, 2 ratusan atau ratusannya adalah 2. Lihat urutannya. Satuan, puluhan, ratusan. Loh ini kok nggak punya pasangan? Nggak masalah. Yang penting belakangnya sudah urut. Yuk, kita tengok berapa hasilnya. Setelah kita tulis hasil-hasil perkaliannya seperti ini, maka kita jumlahkan. Satuan dengan satuan, 8 ditambah 0. 8. Puluhan, 2 ditambah 1, 3. Ratusan, karena tidak punya ratusan berarti 0 ditambah 2, berarti 2. Terbaca berapa? 238. Bisa dipahami ya nak ya? Oke, siap. Kita lanjut ke cara bersusun pendek. Langkah-langkahnya hampir sama, hanya nanti penulisannya lebih pendek dari yang tadi, oke? Susunlah angka-angka di bawah, sesuaikan dengan nilai tempat. Semua bilangan, baik satuan maupun puluhannya nanti harus dikalikan dengan 7. Tidak boleh ada yang kelewat. Kemudian dijumlahkan. Atau kalau ada yang
Hanya satu digit pengalinya, berarti cukup satu baris, tidak perlu ada yang dijumlahkan. Kita lihat contohnya masih dengan angka yang sama. 34 dikali 7. Apa yang kita lakukan? 4 kalikan dulu dengan 7. Satuan dengan satuan. 4 kali 7 berapa? 28. Loh, 28. Ditulis angka 8-nya saja karena kita memakai cara yang pendek. Ditulis satuannya saja, angka 2-nya disimpan. Jadi puluhannya disimpan. Ya. Disimpannya ditaruh di mana? Ditaruh di depannya angka 4. Biar kita tahu nanti ketika kita mengalihkan bilangan berikutnya, kita tahu bahwa kita punya simpanan angka 2. Itu ya. Kemudian yang kedua, kita kalikan angka berapa? 3 dengan 7. 3 dengan 7 hasilnya adalah 21. Sebelum ditulis, nanti sebelum ditulis di sini, tambahkan dulu angka 21 ini dengan angka 2. Angka 2 itu siapa? Angka yang kita simpan tadi. Ya. Nih, makanya ditulis di atasnya sini biar tidak lupa. Oke. Berarti yang kita tulis nanti setelah angka 8 bukan angka 21, melainkan berapa? 21 ditambah dulu dengan 2. Hasilnya adalah 23. Maka nanti penulisannya begini. Nah, angka 8 itu dari sini tadi. Kemudian 23 itu adalah hasil penjumlahan dari 21 ditambah dengan simpanan. Paham, Nak? Insya Allah kalian akan paham jika sering-sering berlatih soal. Ya, gitu ya anak-anak ya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat dan selalu rajin belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.